Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mr. Didi dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam tema 5 subtema 3 tentang sifat bayangan pada cermin dan alat optik. Baik, kita lanjutkan. Pemantulan pada cermin. Oke, kalian lihat di sini. Ya, di ada gambar anak sedang bercermin sama persis. Ini kira-kira cermin apa ini? Iya, bagus, cermin datar. Oke, sifat bayangan pada cermin datar apa saja? Coba bayangin kalau kalian sedang bercermin, bayangan tegak ya, kepala tetap di atas ya, tidak terbalik. Ini maksudnya bayangan tegak. Dan maya ini nama lainnya semu atau tidak nyata. Ini maya sama dengan semu sama dengan tidak nyata. Sifat selanjutnya yaitu ukuran bayangan, tinggi dan jaraknya sama dengan benda sesungguhnya. Sebagaimana ketika kalian bercermin ya, besar tubuh kalian sama dengan yang ada di bayangan di cermin datar ya. Di cermin tidak mungkin di situ kepalanya lebih kecil atau lebih besar ya. Ini maknanya ukurannya sama besar, jarak dan tingginya sama. Selanjutnya, bagian kanan bayangan adalah bagian kiri benda sesungguhnya dan sebaliknya. Kalau kalian angkat tangan di cermin, angkat tangan di cermin, maka dia di sana kelihatan yang diangkat adalah tangan kiri. Begitu sebaliknya, kalau kalian angkat tangan kiri, maka di cermin yang kelihatan adalah dia mengangkat tangan kanannya. Baik, nah, ini cermin apa ini? Ya, cermin cekung. Bagaimana sifat bayangan pada cermin cekung? Ini ada 3 kategori. Jika letak benda amat dekat dengan cermin, ini bayangannya tegak, lebih besar dan semu. Ini kalau dekat ya, dekat itu bisa jadi nempel. Yang kedua, jika bendanya cukup jauh dari cermin, bayangannya nyata itu berarti tidak semu, tidak maya, terbalik dan diperbesar. Ini jika cukup jauh. Kalau data benda ini jauh ya, ini jauh dari cermin, bayangannya nyata, terbalik dan diperkecil. Misalnya nyata, terbalik. Kalau ini diperbesar, ini nyata, terbalik dan diperkecil. Kalian bisa uji coba dengan menggunakan sendok. Nah, ini cermin di persimpangan jalan. Biasanya ini cermin apa? Cermin cembung. Bagaimana sifat bayangan pada cermin cembung? Bayangannya tegak ya. Kalau kalian bercermin di cermin persimpangan jalan itu tetap ya tegak, kepalanya kalian tetap berada di atas ya. Ukuran bayangannya lebih kecil, diperkecil ya, seperti di kaca spion itu cermin cembung. Kalian bisa melihat kendaraan yang berada di samping atau belakang kalian, dan di situ bayangannya menjadi lebih kecil ya, dan semu atau tidak nyata. Nah, ini perhatikan, ini gambar semacam sendok tapi besar ya, centong. Ini ada orang bercermin, terlihat ini kepalanya ada di bawah nih, terbalik ya. Kalian bisa coba, silahkan bercermin dengan menggunakan sendok, tapi jangan ditempelkan begini, agak jauh begini ya. Nanti bayangannya akan seperti ini, terbalik. Percobaan pantulan cahaya pada sendok. Langkahnya adalah silahkan kalian berdiri di tempat yang cukup terang atau banyak cahaya. Yang kedua, bercerminlah pada bagian cekung sendok. Yang ketiga, bercerminlah pada jarak yang berbeda-beda.
Ya, coba yang dekat banget. Kalau dekat bisa pakai jempol kamu tempelin, ditempelkan di pas cekungannya itu, jempolmu terbalik atau tegak. Tegak harusnya ya, kalau di pusat cekungan nempel ini bayangannya tegak. Kalau dijauhin lagi ini baru akan terbalik dan diperkecil. Catatlah ciri-ciri bayangan yang kamu lihat pada bagian cekung sendok ya di buku tulis kalian. Coba ganti bercermin pada bagian cembungnya sendok, di balik sendoknya ya kan jadi cembung. Catat perubahan yang terjadi, perbedaannya apa dengan ketika kalian bercermin pada bagian cekung sendok. Alat optik. Apa itu alat optik? Yaitu alat yang menggunakan lensa atau cermin. Ini namanya alat optik. Contohnya apa? Satu, periskop. Periskop adalah sejenis teropong yang arah pandangnya dapat dibelokkan sehingga objek tidak harus berada di depan mata. Ya, biasa digunakan pada kapal selam. Kapal selamnya ada di bawah permukaan air, nah, periskopnya naik, nah, melihat di atas. Nah, orang yang di sini bisa melihat. Nah, nanti cara kerjanya bagaimana? Silakan share video bagaimana cara kerja periskop dengan memperlihatkan kepada kalian cara membuat periskop sederhana. Yang kedua, loop. Kalau periskop ini menggunakan cermin, sedangkan loop ini menggunakan lensa. Kalau lensa ini beri tembus, ya. Kalau cermin ini bersifat memantulkan cahaya. Kalau lensa ditembus. Berfungsi untuk memperbesar bayangan benda seperti ini ya. Ini harusnya hewannya kecil di sini, tapi begitu dengan loop atau kaca besar. Kalian lihat ini gambar apa? Ya, ini gambar kacamata. Ini kacamata juga termasuk alat optik yang menggunakan cermin atau lensa. Kalau kacamata ya bagus, ini menggunakan lensa. Kacamata membantu penglihatan penderita rabun jauh maupun rabun dekat. Penderita rabun jauh menggunakan kacamata pelensa cekung. Kalian ingat kemarin pelajaran rabun jauh itu tidak jelas untuk melihat benda-benda yang jaraknya jauh dari mata. Ini kacamatanya, lensanya cekung. Berbeda dengan penderita rabun dekat. Apa rabun dekat? Justru melihat benda yang dekat ini tidak jelas, kalau jauh malah jelas. Ini menggunakan kacamata berlensa cembung. Yang selanjutnya adalah kamera. Nah, ini menggunakan lensa. Kamera berfungsi untuk mengabadikan dan merekam peristiwa. Bagian utama kamera adalah lensa cembung yang ada di bagian depan dan belakang kamera. Nah, setelah kalian belajar lewat video ini, silahkan kalian kerjakan tugas yang telah diupload di Google Classroom oleh guru kalian. Dan tugas-tugas yang berada di situ tidak perlu dikumpulkan, jadi sekedar untuk latihan dan persiapkan untuk penilaian harian pada pertemuan berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.